Bentar, sebelum dimulai jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan juga tombol loncengnya itu dinyalain. Oke deh, langsung aja kita mulai. 3, 2, 1, action. Sore-sore nih, ngopi, sabi kali. Aduh, tapi kok sendirian ya? Mana ya anak magang ya? Lihat-lihat nggak ada. Bentar, mau kemana? Mau mandi, Bang. Oh sudah, bentar, Buru-buru temenin. mau mandi. Ini banyak kursi yang kosong. Nah, kau harus isi dulu di sana. Nah, duduk dulu. Soalnya ini eksklusif. Mau mandi, Bang. Udah nanti dulu aja mandi. Ngampus. Nanti maghrib. Ini sore ini senja gini kan bagus. Kes lagi. Ya, senjata anjing lah. Sekarang itu kita mau podcast episode keempat. Bahas tema eksklusif. Wah, rasisme. Wis. Ai. Cocok. Langsung kita pembicaranya langsung sama petinggi langsung didatengin dari Papua dari sama Bima. Wis. Gokil kan? Dari Bima sama Papua. Pas kemarin lagi ada kasus itu yang injak-injak. Cuma kita bahas bareng di sini, oke? Lu jangan mandi dulu, taruh dulu gardunya di bawah. Nah, oke, dah. Langsung aja kita ya. Kita sambut kali ya teman kita, sobat kita nih, sobat dermo kita juga. Langsung. Oke, masuk. Asik. Bang Miman boleh nggak, Bang? Boleh. Boleh. Silakan. Biar ngobrol-ngobrol enak toh. Iya. Enak banget. Aih. Oke. Bisa lah. Masuk. Boleh minum ya? Santai. Boleh, silakan. Saya enggak. Anak magang nggak usah anak magang mah nggak usah. Tadi kan mau mandi kau. Kalau mau rokok monggo rokok dulu nggak apa-apa. Nggak saya ngerokok. Oke nih, ini kan kita lagi eksklusif nih teman-teman ya. Sobat Dermo ini pengen tahu rasis itu seperti apa sih gitu. Seluk-beluknya rasis itu seperti apa. Tapi sebelum itu kita sapa dulu dong Sobat Dermo dulu. Tahu kan tagline-nya gimana? Senggol dong. Nah, kita sapa dulu dah. Dermo 40. Senggol dong. Asik. Seru. Oke, sore kali ini kita bakal berbicara tentang rasisme eksklusif banget langsung oleh dua pembicara ini langsung dari sana. Sebelum itu kita kenalan dulu nih. Kau anak magang nggak usah kenalan, aku juga nggak usah. Udah kenal kita udah 4 episode gitu. Mungkin dari sebelah kanan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Iksanul Faranggara Sirwa. Saya mahasiswa hubungan internasional UMM. Saya asal dari Kaimana, Papua Barat. Dari jauh ya. Jauh tuh sana tuh. Gila. Ya, satunya lagi. Oke, perkenalkan nama saya Bahtiar. Ya, panggilan sederhananya Pak Jengge saja. Pak Jenggi. Saya juga mahasiswa hubungan internasional. Dari hubungan. Saya dari Bima, Bima. Nusa Tenggara Barat. Memang jauh-jauh ini anak Jauh-jauh. timur ini menjadi sobat dermo. Kau di rumah kalau nggak jadi sobat dermo, payah. Ini kita nih circle-nya sudah jangkauannya sudah luas, sudah sampai Dari ke timur Papua, sana. Bima. Besok nih kita sampai Aceh sana. Kita datangin langsung. Bisa tuh. Bisa. Tergantung atasan aja. Ada duit apa enggak? Gitu. Bayar kita pun aja nggak tahu dibayar apa enggak gitu. Oke lah. Ini kan banyak isu-isu apa ya yang lagi booming, apalagi kemarin di media sosial yang kepala diinjak-injak. Menantu idaman, gitu. Bang. Dengan tagline yang tidak masuk lah gitu ya. Jelek banget lah itu. Saya tahu gimana. Mungkin itu kebebasan mereka untuk menyuarakan isi hatinya gitu sebagai jurnalisme. Mungkin bisa dikasih masukan gak sih terkait isu-isu itu tuh kayak gimana? Sebagai orang timur sana atau sebagai anak timur sana. Siapa dulu? Saya dulu atau Ya, Bahtiar? boleh. Silakan. Saya dulu ya. Oke. Sebagai anak Papua, saya coba memakai paradigma sebagai anak Papua ya. Iya. Jadi sebagai anak Papua, kita melihat kasus rasisme kemarin 2021 yang kepalanya diinjak itu orang mabuk. Itu kita melihatnya sebagai salah satu bentuk rasisme yang paling nyata yang terjadi yang dilakukan oleh aparat untuk orang Papua sendiri. Kenapa yang itu kami sangat sayangkan, padahal tidak sulit kok untuk
kan dalihnya kan karena dia mabuk ya. Karena orang itu dia mabuk. Padahal sepengalaman saya sebagai anak Papua dan hidup di Papua sudah sekian tahun, tidak seribet itu untuk menangani orang mabuk. Tidak sampai harus diinjak kepalanya dan lain-lain. Saya rasa itu dipegang tangan dua-duanya saja itu sudah cukup. Iya, Karena dia dia baik-baik udah Iya, bisa paling ya. bisa itu bisa. Kalau baik-baik pun tidak bisa. Kalau mau kasar pun kasar tidak sampai injak kepala. Karena mau pakai teori apapun, pandangan apapun, itu injak kepala itu tidak ada yang dibenarkan. Bahkan di agama apapun mungkin. Nah mungkin itu. Gitu ya. Dia juga di berita banyak banget gitu kan. Ada tagline yang bilang atau berita yang bilang injak kepala itu bukan hanya kasusnya berhenti di pengadilan, tapi di kami juga harus dibersihkan. Mungkin gimana dari Mas Jeng ini? Ya, saya sangat sepakat sekali. Tentu ini kepala Pak, manusia. Ya istilahnya begini saja. Kalau kita melihat bahwa rasis itu bukan saja dari struktur kita mengolokkan ras maupun etnis, tetapi memang sejak lama kalau kita ya tarik ke belakang lah, sebenarnya rasis di Indonesia memang akar permasalahannya dari penjajah sebenarnya. Yang saya tahu, contohnya kita bisa melihat di bukunya Pramudia Anantatur itu di Bumi Manusia ada salah satu tokoh yang diceritakan itu yang namanya Minke. Nah, Minke itu sebenarnya artinya secara bahasa Inggris itu monkey atau monyet. Nah, sebenarnya itu bentuk dari rasisme yang terjadi. Nah, di dunia nyata pun atau di Indonesia sendiri kita bisa lihat di Papua. Bukan saja tentang kasus penginjakan kepala dan lain sebagainya, tapi juga itu adalah salah satu dogma atau terbentuknya tatanan struktur yang dikatakan paling bawah. Ketika ada kata rasis ataupun kepala diinjak, berarti itu seolah-olah kita melihat bahwa ras itu paling bawah, strukturnya paling bawah. Kira-kira seperti itu. Kalau saya boleh tarik agak jauh ya. Jadi awalnya itu kenapa rasisme muncul dan lain-lain itu karena mungkin kita di Papua itu ya walaupun saya secara fisik tidak kulitnya itu tidak hitam, rambut tidak keriting, tapi bapak saya kenapa saya gini karena bapak saya itu Papua, mama saya bukan Papua. Jadi kenapa kita di Papua karena dipandang rasis itu mungkin terpengaruh dari barat juga. Karena di barat kita tahu sendiri di Amerika itu orang kulit hitam dia diperlakukan sedikit tidak manusiawi oleh beberapa orang yang mensuperiorkan orang kulit putih. Nah, unek-unek ya. Kita orang Papua itu sering dituduh tidak nasionalis, tidak Indonesia dan lain-lain. Tapi mohon maaf, nasionalis sendiri itu apa? Wujud dari Indonesia, orang Indonesia yang paling Indonesia sendiri itu apa? Menurut saya nasionalis paling kecil dalam skup paling kecil dalam pengertian paling kecil adalah tahu nama-nama tempat dari Sabang sampai Merauke. Begitu. Jadi kita hari ini di Papua anak-anak SD, anak-anak SMA itu ketika ditanya kita ditanya Sumatera, kita ditanya Medan itu di mana, pasti mereka tahu jawabannya Sumatera, walaupun tidak tahu persis Sumatera mana. Iya. Ketika dibilang, kau pernah ke Jakarta? Belum, memang Jakarta itu di mana? Ketika dia ditanya Jakarta itu di mana, dia sudah tahu Jakarta itu di Jawa, dia sudah tahu Surabaya, dia sudah tahu Malang dan lain-lain itu di Jawa, bukan di tempat-tempat lain. Artinya itu wujud nasionalisme paling kecil yang hari ini dimiliki oleh anak-anak di Papua. Tapi kenapa sampai hari ini kita sering dibilang tidak nasionalis, tidak Indonesia. Sementara di satu sisi selain hal itu, sumber daya alam kita di semua dari Papua ditarik keluar. Kita jarang sekali untuk menikmati itu barang sendiri, tapi ya semua demi demi kemajuan negara dan kawan-kawan. Tapi lagi-lagi kita dikatakan tidak nasionalis. Selain itu Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu. Itu dia bisa linear, bisa satu garis lurus dengan persatuan Indonesia yang ada sila ketiga. Nah, kalau di Papua sendiri menurut saya, sepengalaman saya selama saya rantau di sini di Malang, di Jakarta dan lain-lain, menurut saya implementasi dari Bhinneka Tunggal Ika paling konkret terjadi di Papua. Di Papua tidak ada yang saling mengusik, tidak ada yang saling membeda-bedakan. Jangan main dengan non-Muslim, yang Muslim jangan main non-Muslim, tidak ada. Aman tidak ada. Gitu ya? Aman. Dia tidak membedakan sama sekali. Karena
kita melihat dia sebagai manusia, bukan sebagai siapa dia, bukan sebagai apa agama dia, bukan, tapi karena memang ya kita sama-sama manusia, kita harus saling menghargai sebagaimana mestinya. Iya bener-bener. Harusnya kita malu sih sama anak-anak timur yang bener-bener nasionalisnya tuh kerasa gitu loh. Kita kan sedang kalau misalnya di Jawa atau di mana-mana gitu kayak masih ada gap gitu ya, masih ada apa ya, perbedaan diferensiasi sosial gitu loh. Wah ini anak ini, anak ini, anak ini. Tapi kalau di Papua sudah secara utuh bahwa Udah nggak ada nasionalisme ini kamu dari mana, agama apa, udah nggak ada. udah di sana. nggak ada di sana, udah bener-bener misalnya bener-bener nasional Ya. ya. Jadi mungkin terakhir ya dari saya. Iya. Sekalian untuk closing statement. Untuk teman-teman yang mungkin masih sedikit ada rasa-rasa itu ya. Kayak bilang orang Papua tidak nasionalis dengan adanya kasus-kasus yang lain-lain. Ya cobalah. Jangan banyak bicara. Coba turun ke Papua. Saksikan sendiri kondisi di lapangan bagaimana. Karena Papua itu tidak semengerikan apa yang teman-teman bayangkan. Itu saja. Terima kasih. Siap. Mungkin ada dari anak magang pertanyaan buat Ya, Mas Jeng sebelum ditutup ya, sebelum terakhir ada pertanyaan nih untuk narasumber berdua nih. Pertanyaannya kan kebetulan ini anak rantau nih, anak dari rantau. Papua, ya, dari timur. Ini selama di daerah rantau, apakah teman-teman pernah mengalami hal yang tidak enak atau bahkan sebaliknya? Itu gimana? dapat cemoohan atau Iya, dari teman atau- bagaimana? Pak Jenggi dulu mungkin. Tadi kan saya sudah hal yang duluan ya, enak dia, mungkin atau Ini agak yang sedikit tidak keras. enak. soalnya. Iya. Oke, mungkin dari saya sebenarnya kalau kita dari timur sebenarnya lebih kental itu logatnya sebenarnya. Kalau kita berbahasa Indonesia pasti ada icik-icik logatnya sebenarnya. Nah, dari situ bagaimana sebenarnya rasa kebinekaan itu harus ada sebenarnya. Itulah dari situ kita bisa melihat bahwa keberagaman itu ada. Cuman sekali lagi kita melihat bahwa ketika orang timur berbicara bahasa Indonesia tentu logatnya pasti ada. Cuman balik lagi, orang-orang menganggapnya itu kayak sebagai aneh, sesuatu yang ya sesuatu yang aneh Bisa atau lelucon gitu ya. ya cemoohan. Nah, itu yang harus dilupakan sebenarnya. Yang harus kita hilangkan secara pelan-pelan. Seperti itu, karena memang apa? Karena sesuatu hal itu harus kita terima semua. Karena bentuk dari kebinekaan itu, bentuk dari semua itu adalah rangkuman dari Indonesia. Artinya itulah bentuk dari Indonesia yang sebenarnya. Iya. Kira-kira seperti itu. Ya, begitulah mungkin dari opini dari mereka. Jadi sebenarnya rasis itu tidak sangat penting gitu ya. Kalau kita masih rasis, kemerdekaan 17 Agustus nanti itu bukan kemerdekaan. Belum mungkin ya. tuntas. Belum tuntas karena masih ada isu rasis yang terasa di sini juga dan di timur juga begitu. Mungkin ini penutup dari kita di episode keempat ya, bener ya anak magang? Episode keempat. Ada keempat ini sangat eksklusif. Kita udah jauh-jauh datengin mereka berdua Dari dan Papua terima kasih buat Mas Angga dan Mas Jeng. Top dah. Pokoknya ini dari kita dari Dermo 40 tentunya. Saya Alfa Tangki dan teman saya. Dan saya Yudin Glass. Oke, sekian dari kami. Kita cabut episode 5 selanjutnya. Ciao, tungguin.